Putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz atau Eril, telah dimakamkan di lahan keluarga di Cimaung, Kabupaten Bandung, Senin kemarin. Luka yang sangat mendalam sangat dirasakan keluarga Ridwan Kamil. Ini tercermin dari pidato Ridwan Kamil saat prosesi pemakaman yang menyebutkan, kematian Eril merupakan kehilangan yang sungguh dahsyat. Namun, Ridwan Kamil dan keluarga mengambil hikmah dari musibah Eril di Sungai Are, Ben, Swiss tersebut. Dalam momentum yang nyaris sejajar, kami merasakan kehilangan yang paling besar, tapi seketika itu juga kami dilimpahi kasih yang akbar. Kami ikhlas melepas kepergian Eril menghadap Sang Khalik, kata Ridwan Kamil. Dalam pidatonya, Ridwan Kamil mewakili Eril meminta maaf kepada masyarakat yang pernah memperoleh tindakan kurang berkenan. Dan jika ada masyarakat atau rekan terdekat Eril masih memiliki urusan dunia, Ridwan Kamil ingin agar yang bersangkutan menghubungi pihaknya. Kami memohon dibukakan pintu maaf untuk Ananda Emeril Khan Mumtaz apabila selama hidupnya ada ucapan, ada tindakan yang kurang berkenan, kami mohon dibukakan pintu maaf, ucapnya. Jika ada hal-hal yang masih bersangkut paut dengan urusan di dunia, urusan utang piutang, dan lain-lain yang berhubungan, kami mohon segera menghubungi keluarga kami untuk kami selesaikan agar almarhum bisa lepas dari tanggung jawab di dunia, kata Ridwan Kamil. Menurut Ridwan Kamil, kehilangan Eril tanpa ada kepastian selama 2 pekan merupakan waktu yang sangat panjang. Hanya saja hal tersebut bisa diambil hikmahnya oleh masyarakat terkait hilangnya Eril ketika belum ditemukan jasadnya. Selama 14 hari, Allah memberikan waktu kepada kita untuk memberikan petunjuk kepada kita untuk mengambil pelajaran dari apa yang kita lihat, dengar, dan luangkan, ujarnya. Ridwan Kamil pun jujur bahwa hilangnya Eril selama 14 hari dan tanpa kepastian merupakan sesuatu yang melelahkan. Namun di balik itu, Ridwan Kamil mengaku memperoleh pelajaran terkait hilangnya Eril yaitu kehidupan putra sulungnya yang singkat, tetapi dianggap penuh manfaat. Dalam rentang 14 hari yang sejujurnya sangat melelahkan namun kami pun banyak mendapat pelajaran dan kearifan. Tentang hidup Eril yang secara kasat mata rasanya terlalu singkat tapi setelah dicermati ternyata kehidupannya sangat padat penuh manfaat, terangnya. Ridwan Kamil menganggap meninggalnya Eril merupakan bentuk pencukupan amal di dunia oleh Tuhan Yang Maha Esa. 23 tahun mungkin belum cukup untuk menghasilkan karya-karya yang besar namun terbukti ternyata memadai untuk menjadi manusia yang dicintai dengan akbar. Kami belajar tentang hidup yang tidak semata terdiri atas lamanya hari tapi tentang tiap hela nafas yang dipakai berbuat baik walau kecil dalam sehari-hari. Kami mengikhlaskan Eril pergi karena kami akhirnya menyadari bahwa Allah telah mencukupkan seluruh amal-amalnya untuk menutupi kemungkinan bertambah kehilafannya, ujarnya. Ridwan Kamil mengaku pihak keluarga sebenarnya sudah menyiapkan hati jika memang jasad Eril tidak diketemukan. Tapi katanya, lantaran panjatan doa yang dilimpahkan kepada Eril maka Allah memberikan petunjuk dengan ditemukannya jasad putra sulungnya tersebut. Mungkin akan berat tapi kami sebenarnya sudah menyiapkan hati kalau kami tidak akan pernah melihat lagi jasadnya untuk terakhir kali. Bukanlah Eril lahir di New York yang berada jauh di seberang, mengapa tidak jika wafat di Swiss yang jauhnya tidak berbilang? Bukankah tiap sejengkal tanah adalah milik Allah yang menentukan segala pergi dan pulang? Luncuran doa yang dipanjatkan dari berbagai penjuru negeri adalah limpahan pertanda yang lebih dari cukup untuk kami untuk yakin barangkali Allah memang yang menghendaki agar kepulangannya disambut oleh langit dan bumi, kata Ridwan Kamil. Di akhir pidato, Ridwan Kamil menganggap hilangnya Eril merupakan kehilangan terdahsyat. Namun di saat yang bersamaan, kami bersyukur dianugerahi sosok seperti Eril yang menjadi putranya lantaran mendatangkan cinta bagi orang tuanya. Kami sangat bersyukur dianugerahi seorang putra yang dalam hidupnya bahkan dalam pulangnya masih mendatangkan cinta kepada kami sang orang tua, tandasnya. Prosesi pemakaman Eril di Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sungguh menggetarkan jiwa. Dari tangkapan layar Humas Provinsi Jawa Barat terlihat ribuan masyarakat berada di pinggir jalan menyambut iring-iringan mobil jenazah untuk melepas kepergian Eril menuju tempat terakhirnya. Dalam prosesi pemakaman Eril itu juga banyak momen yang membuat kita menitikkan air mata, dari mulai jenazah diturunkan dari mobil jenazah hingga diturunkan ke liang lahat. Saat itu Ridwan Kamil menjadi orang pertama yang memasukkan tanah ke liang lahat Eril. Kemudian dilanjutkan proses tabur bunga oleh Ridwan Kamil. Lalu, secara berurutan penaburan bunga dilakukan Atalia Praratia, Jamila Laetitia Azahra atau Zara, kemudian si bungsu, Arkanai dan Misbah atau Arka.
Selanjutnya keluarga inti lainnya. Sebelum dimasukkan ke liang lahat, jenazah Eril diasani untuk terakhir kali. Usai diasani, jenazah Eril diturunkan ke liang lahat. Sementara Ridwan Kamil duduk di antara Atalia Praratia dan sang ibu selama prosesi pemakaman. Sekali menyeka air matanya, selanjutnya Ridwan Kamil memasukkan tanah pertama ke dalam liang lahat makam Eril. Selanjutnya Atalia Praratia menyiramkan air ke makam Eril. Terlihat juga Camelia Laetitia Azahra atau Zara saat menaburkan bunga di atas makam sang kakak. Ridwan Kamil pun menepuk pundak Zara untuk menguatkan anak keduanya. Dan bunga selanjutnya dari si bungsu Arkanai dan Misbah atau Arka untuk Eril. Di momen terakhir prosesi pemakaman Eril, Ridwan Kamil meresmikan Masjid Al-Mumtaz yang didedikasikan untuk putra sulungnya Eril, dengan membuka selubung kain. Izinkan saya menyampaikan sepenggal rasa cinta siapa itu Eril dan apa hikmah dari kepergian Eril. Tapi 14 hari ini
menjadi begitu panjang dalam kehidupan kami. Waktu adalah rahasia Allah yang muskil bisa dipecahkan, apalagi menyangkut tentang kelahiran dan kematian. Dan akhirnya kami menerimanya dengan hati yang lapang, sebab kami bisa menemukan banyak sekali petunjuk yang dalam rentang 14 hari yang sejujurnya sangat melelahkan, namun kami pun mendapatkan banyak pelajaran. Kami belajar tentang hidup yang tidak semata terdiri atas lamanya hari, tapi tentang tiap hela nafas yang dipakai berbuat baik walau kecil dalam sehari-hari. Mungkin akan berat, tapi kami sebenarnya sudah menyiapkan hati kalau kami tidak akan pernah lagi melihat jasadnya untuk terakhir kali. Kak Eril lahir di New York yang berada jauh di seberang. Mengapa tidak jika ia wafat di Swiss yang jauhnya juga tidak berbilang? Luncuran doa yang dipanjatkan dari berbagai penjuru negeri adalah limpahan pertanda yang lebih dari cukup bagi kami untuk yakin barangkali Allah memang yang menghendaki agar kepulangannya disambut baik oleh langit dan bumi. Bagaimana mungkin kami tidak merasa dilimpahi oleh rahmat dan kurnia saat jenazah yang terbaring ini berada di air berhari-hari masih utuh. Itulah salah satu keyakinan kami, bukti adanya mukjizat yang akhirnya alhamdulillah kami diberi sempat untuk melihat tanda kekuasaan Allah Sang Pemberi Berkat, pelajaran bagi kita yang beriman dan yang pandai membaca isyarat. Kematian Eril merupakan kehilangan yang sungguh dahsyat. Dalam momentum waktu yang nyaris sejajar, kami merasakan kehilangan yang paling besar. Kami sangat bersyukur dianugerahi seorang putra yang dalam hidupnya, bahkan dalam pulangnya, masih mendatangkan cinta kepada kami sang orang tua.